Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Parlina dengan NIM 1222091 dari kelas 12 3A21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya, yaitu Sistem Operasi Linux Fedora versi 39 pada mata kuliah Sistem Operasi. Yang pertama itu ada pendahuluan, lalu ada latar belakang. Latar belakangnya adalah sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Saat ini banyak sekali sistem operasi seperti Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Fedora adalah distribusi Linux yang disponsori oleh Red Hat dan merupakan sistem operasi open source dengan general aplikasi. Distro Linux ini dikenal dengan teknologi mutakhirnya, perangkat lunak terbaru, dan pembaruan yang secara berkala. Lebih lanjut, OS ini adalah platform yang terbuka untuk berbagai perangkat keras, cloud, dan kontainer, dan memungkinkan pengembangan perangkat lunak dengan keterlibatan anggota komunitas. Semenjak diluncurkan pada 2003, Fedora telah memiliki 3 versi, yaitu versi desktop yang berfokus terhadap personal komputer, versi server, dan versi cloud computing. Distro Linux ini telah memancing banyak pengguna untuk menggunakan dengan menawarkan sistem operasi yang gratis, namun menyediakan layanan terkini dengan kekuatan server yang mumpuni. Fedora merupakan sistem operasi berbasis Linux yang menampilkan perkembangan terakhir dalam perangkat lunak. Sama halnya dengan distro Linux lain, Fedora ini juga berbasis open source, sehingga memungkinkan banyak orang bisa melakukan kustomisasi pada OS tersebut untuk membuatnya jadi lebih baik. Fedora ini juga dibangun oleh banyak orang di seluruh dunia. Mereka bekerja sama dengan sebuah komunitas bernama Proyek Fedora. Semua orang boleh bergabung dalam komunitas ini supaya nantinya Fedora bisa terus berkembang. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah sejarah Linux Fedora? Apakah kelebihan dan kekurangan dari Linux Fedora? Yang ketiga, bagaimana cara menginstal VirtualBox? 4. Bagaimana cara menginstal Linux Fedora? Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengenal sejarah Linux Fedora. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Linux Fedora. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menginstal VirtualBox. Yang keempat, untuk mengetahui cara menginstal Linux Fedora. Sekarang masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Ada sejarah Linux Fedora. Fedora OS atau sebelumnya dikenal dengan Fedora Core adalah salah satu sistem operasi Linux yang populer, dikembangkan oleh Fedora Project yang merupakan komunitas pengembangan perangkat lunak yang didukung oleh perusahaan teknologi terkenal Red Hat. Fedora awalnya dibuat sebagai suksesor dari Red Hat Linux yang saat itu mulai ditinggalkan oleh pengguna. Fedora pertama kali dirilis pada tahun 2003 dengan versi Fedora Core 1 dan menjadi salah satu distribusi Linux yang paling awal. Saat ini Fedora telah mencapai versi 35 yang dirilis pada tahun 2021. Bahkan sekarang yang saya download ini versi 39 yang dirilis pada tahun 2023. Selama perkembangannya, Fedora telah memperkenalkan berbagai fitur dan perbaikan seperti dukungan untuk teknologi terbaru antarmuka pengguna yang lebih baik dan peningkatan keamanan. Fedora OS merupakan distribusi Linux yang dikembangkan secara terbuka dan gratis. Fedora didesain untuk digunakan pada desktop, server, dan lingkungan pemrograman. Fedora menyediakan banyak paket perangkat lunak dan dukungan untuk berbagai macam perangkat keras. Ini juga menyediakan banyak repositori dan komunitas pengguna aktif untuk membantu pemakai. Fedora juga memiliki dukungan resmi dari Red Hat yang memastikan kualitas dan keamanan sistem operasi ini. Dukungan dan pembaruan Fedora dijamin oleh Red Hat.
selama 13 bulan setelah dirilis. Dan versi LTS atau Long Term Support tersedia untuk memakai bisnis dengan dukungan selama 3 tahun. Dalam penggunaannya, Fedora cukup mudah dan nyaman digunakan, terutama bagi para pengguna Linux yang sudah terbiasa dengan penggunaan terminal. Namun, bagi pemula, Fedora mungkin memerlukan waktu untuk belajar karena banyaknya pilihan dan fitur yang disediakan. Selanjutnya, ada kelebihan dari Fedora OS. Yang pertama, itu ada dukungan teknologi terbaru. Yang kedua, pembaruan rutin. Yang ketiga, ada stabilitas. Yang keempat, komunitas yang besar. Selanjutnya, ada kekurangan dari Fedora OS. Yang pertama, ketersediaan aplikasi. Yang kedua, sulit bagi pengguna awam. Yang ketiga, pembaruan yang sering. Yang keempat, tidak didukung oleh perusahaan besar. Selanjutnya, cara menginstal VirtualBox. Jadi sebelum kita menginstal Linux Fedora, alangkah baiknya kita menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Berikut langkahnya. Yang pertama, search download VirtualBox pada browser. Kemudian pilih Windows Host pada bagian VirtualBox 7.0.12 Platform Package. Tunggu hingga download VirtualBox selesai. Setelah selesai, lalu muncul jendela instalasi VirtualBox. Kemudian klik Next untuk melanjutkan. Pada jendela selanjutnya, dapat memilih fitur apa saja yang akan diinstal, kemudian Next. Selanjutnya, klik Yes untuk melanjutkan proses instalasi. Pilih Install untuk memulai proses instalasi. Proses instalasi VirtualBox sedang berjalan. Selanjutnya, pilih Finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Berikut adalah tampilan awal dari VirtualBox. Selanjutnya, cara menginstal Linux Fedora versi 39. Yang pertama, search download Fedora 39 pada browser. Kemudian, pilih yang paling atas. Kemudian, pilih Workstation 39 Live ISO untuk di-download di yang paling atas. Tunggu hingga Fedora terunduh. Masuk ke dalam VirtualBox, kemudian pilih baru atau new setelah Fedora terunduh. Lalu masukkan dengan nama Fedora 39, kemudian pilih image ISO dan masukkan file yang sudah di-download tadi. Setelah itu, klik lanjut. Selanjutnya dapat mengubah atau menyesuaikan penyimpanan RAM dan CPU virtual. Lalu tekan lanjut. Di sini penyimpanan RAM saya 20 GB dan 1 CPU. Dapat mengubah atau menyesuaikan penyimpanan hard disk virtual, lalu tekan lanjut. Di sini hard disk virtual saya adalah 15 GB. Kemudian pilih selesai. Linux Fedora sudah terpasang. Kemudian pilih mulai yang ada di atas untuk melanjutkan. Kemudian pilih start pada Fedora, lalu enter. Kemudian pilih live system user. Proses memulai Linux Fedora atau loading. Selanjutnya Linux Fedora sudah terbuka. Setelah itu pilih install Fedora. Setelah selesai, maka akan diarahkan untuk memilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa Indonesia, kemudian pilih lanjutkan. Kemudian pilih tujuan instalasi pada bagian sistem, karena di sini terdapat peringatan yang berwarna merah. Setelah itu, klik disk lokal standar dengan penyimpanan 15 GB di sini untuk memastikan penyimpanannya. Kemudian tekan selesai. Jika sudah selesai, pilih mulai instalasi. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Setelah selesai, tekan selesaikan instalasi pada pojok bawah. Kemudian, berikut adalah tampilan halaman utama pada Linux Fedora. Kemudian, pilih Show Apps untuk melihat aplikasi lain pada Linux Fedora. Berikut adalah aplikasi yang tersedia pada Linux Fedora. Di sini cukup banyak aplikasinya. Ada kalkulator, terminal, videos, maps, dan lain-lain. Selanjutnya, pilih terminal untuk mengecek versi Linux Fedora. Kemudian, ketik
more/etc/os release, lalu enter. Berikut terdapat name sama dengan Fedora Linux, yaitu sebagai nama Linux, dan version 39, yaitu sebagai versi dari Linux Fedora. Artinya Linux Fedora versi 39. Selanjutnya ada penutup. Kesimpulannya adalah Linux Fedora menawarkan proses instalasi yang terdokumentasi dengan jelas, memandu pengguna melalui langkah-langkah yang rinci dan mudah diikuti. Instalasi Linux Fedora menunjukkan perhatian yang besar terhadap keamanan. Berbagai fitur keamanan terintegrasi dirancang untuk menjaga integritas sistem dan data pengguna. Sistem operasi ini menyediakan manajemen paket yang efisien, memudahkan pengguna dalam mengelola perangkat lunak dan pembaruan, serta memberikan fleksibilitas dan pengaturan perangkat lunak. Dengan dukungan perangkat keras yang luas, Fedora dapat diinstal pada berbagai jenis perangkat, meningkatkan fleksibilitas dan ketersediaan sistem operasi ini. Fedora memberikan penekanan pada peningkatan kinerja melalui optimalisasi sistem dan dukungan untuk teknologi terbaru, memberikan pengguna pengalaman yang lebih responsif dan efisien. Selanjutnya ada saran. Meskipun proses instalasi sudah terdokumentasi dengan baik, saran ini mencakup penyederhanaan lebih lanjut jika memungkinkan. Pengguna mungkin mendapat manfaat dari langkah-langkah instalasi yang lebih sederhana dan otomatis, terutama untuk mereka yang baru mengenal sistem operasi Linux. Diharapkan panduan instalasi Linux Fedora ini memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pengguna berkeinginan menginstal Linux Fedora. Seiring dengan banyaknya variasi distro Linux yang tersedia, setiap distro memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oleh karena itu, sebagai pengguna, penting bagi kita untuk dapat memilih distro Linux yang sesuai dengan kebutuhan preferensi individu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kurang atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.